Oke, sahabat Agrimania, pada kesempatan kali ini kita akan mereview tentang bagaimana cara menanam dengan sistem Ultra High Density Plantation atau UHDP. Kami di sini sudah menerapkan sekitar 2,5 tahun yang lalu untuk kebun yang ini. Ada yang 3 tahun juga, ada tanaman 3 tahun sampai tanaman 2,5 tahun. Untuk mengetahui lebih jelas tentang apa itu UHDP dan bagaimana cara memelihara UHDP, kali ini kita akan mempraktekkan langsung. Artinya kita akan mempraktekkan langsung tentang cara pruning UHDP. Ini mangga ini karena memang sudah tinggi, ini tidak termasuk dalam sistem UHDP. Padahal kita awalnya itu menanam dengan cara UHDP, yaitu dengan jarak tanam 2,5 kali 3 meter. Hanya karena memang saat itu kita juga masih tahap-tahap belajar, jadi pohon itu keburu tinggi, tidak kita pruning. Kenapa? Karena si pohon itu tidak mau berbuah, makanya saya tunggu sampai berbuah. Habis berbuah itu kita potong. Salah satu contoh yang ini awalnya ini mangga yang ini sudah berbuah. Nah, baru saya potong sekitar 1 meter dari atas tanah. Dan yang ini habis berbuah dan habis panen, seharusnya itu kita potong juga. Ini batas pemotongannya. Di sini kita batas pemotongannya. Hanya saja mangga yang mau saya potong ini berbuah, berbunga kembali. Jadi kita tidak bisa untuk memotong. Masih sayang nanti setelah bunga ini jadi buah dan sudah dipanen, maka akhirnya mangga ini juga saya potong seperti ini. Nah, untuk membentuk cabang, karena memang dalam UHDP hal yang paling penting itu adalah pruning. Dalam pruning kita terbagi dalam 2 bagian. Yang pertama adalah pruning pembentukan cabang. Artinya kita membentuk cabang dari awal sesuai dengan keinginan kita, atau juga bisa dengan sistem pruningnya itu 139 atau 248, tergantung senangnya kita mau bagaimana. Pada prinsipnya yang namanya pruning adalah bagaimana caranya agar matahari itu bisa langsung, dan juga pohon yang tidak dipruning ini cepat besar. Pada intinya pruning itu untuk kepentingan si pohon itu agar bisa mataharinya masuk dan juga batangnya itu cepat besar. Kalau dibiarkan seperti ini, tanaman kita rimbun begini, akhirnya batang sekunder ini tidak mau besar karena rimbun, karena banyak teman-teman yang ikut makan nutrisi dari tanah kita. Makanya sekarang mau kita pruning. Yuk, bagaimana cara pruningnya? Yuk kita ikuti. Kita ambil dari bagian bawah dulu. Kita pangkas yang menjuntai ke bawah dan juga bagian tengah. Kita buang. Yang ke dalam kita buang saja, sama yang tinggi ke atas. Yang tinggi ke atas sama yang ke dalam kita buang, sama batang yang kecil dan yang kurang bagus. Ini terlalu banyak tunasnya, jadi agak lama ini pruningnya nih, karena memang terlalu banyak tunasnya. Nah, di sini ada 2 cabang batang sekunder dari batang utama, dan ini sudah gede, ini usianya udah 3 tahun ini. Sudah 3 tahun usianya. Nah, baru kita pilih
Dipilih mana yang paling bagus dan paling besar. Igor. Di sini ada cabang-cabang kecil, kita buang saja biar nanti batangnya kokoh. Nah, ini masih ada tersisa 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cukup dengan 3 batang saja. Jangan terlalu rimbun, karena nanti kalau rimbun ini juga nanti masih banyak yang dibuangin, batang-batang yang kecilnya. Jadi yang disisakan yang gedenya saja. Nah, nanti batang ini suruh besar, biar nanti ini yang batang-batang yang mau dibuahkan. Nah, ini kita buang, sama buang yang kecilnya. Jangan lupa nanti kalau ada batang yang menjuntai ke bawah, walaupun itu batangnya besar, kita buang saja. Nah, ini kawan-kawan, cara pruning untuk membentuk cabang sekunder yang nantinya kita buahkan. Dan kalau usia segini, ini dipotong kisaran bulan 7 ini. Bulan 7 dan bulan 8 kita potong. Mangga ini awalnya sudah berbuah, saya potong, dijadikan 1 meter saja. Ini 4 bulan lagi sudah bisa dibuahkan. Banyak contoh yang saya praktekkan di sini. Kalau sudah begini keluar 2 tunas lagi, ini sudah bisa untuk dibuahkan. Karena ini masanya pemupukan. Nanti setelah kita pruning semua, kita beres semua, baru kita buahkan. Ini salah satu contoh mangga yang sudah dipruning tadi siang. Ini awalnya juga rimbun, ini bekas-bekas daunnya juga masih ada. Ini juga sudah dipruning, dan yang lainnya nanti menyusul. Mungkin besok itu tahapan pruning kita akhiri, sudah selesai semua. Dan mungkin kita cari contoh yang kita pruning pada bulan 5. Pada bulan 5 ini ada. Ini yang kita pruning pada bulan 5 ini mangga Kyojai ini. Mangga Kyojai itu setelah dipruning bulan 5 ini sudah berbunga ini. Sudah berbunga ini. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi kita punya mangga itu pendek. Maka akhirnya terbentuklah pada kesempatan ini terbentuklah sebuah kebun yang benar-benar UHDP. Kita ciptakan pohon ini dimaksimalkan saja 2,5 meter sampai 3 meter dengan jarak tanam yang rapat. Kenapa begitu? Banyak alasan yang saya lakukan adalah pertama, penghematan lahan, kedua kali untuk pemeliharaannya sangat mudah. Bagaimana kita bisa menciptakan hasil buah yang bagus kalau kita tidak bisa merawat mangga yang sedang berbuah harus bagus. Dengan cara inilah mangga-mangga kita termasuk mangga yang premium, mangga yang super. Marilah kawan-kawan kita buktikan. Ada yang sudah berbuah. Ini banyak sekali nih buahnya nih. Ini mangga kait ini yang agak gede nih. Ini mangga kait yang ini pruning dari awal ini. Ini pruning dari awal. Ini buahnya nih. Super sekali ini buahnya. Jadi super sekali buahnya karena memang kita bungkus, jadi tidak ada
yang cacat ini buahnya. Kita tutup kembali. Jadi, dengan cara beginilah hasil buah mangga kita bisa diterima di pasar dengan baik dan dihargai dengan baik pula. Nah, ini satu lagi ini untuk membuktikan bahwa mangga yang kita bungkus ini adalah mangga istimewa, mangga yang super, mangga yang premium. Jadi ini tujuan daripada UHDP. Di antaranya kita memelihara buah itu sangat gampang. Juga dalam pemanenannya. Pemanenannya kita tidak usah memakai galah atau alat lainnya untuk memetik. Kita hanya pakai gunting saja. Kita petik sekaligus kita beresin yang habis dipetiknya. Kita beresin semua tangkai-tangkai yang bekas buahnya. Nah, baru kita pupuk kembali, kita pelihara kembali, dan nanti dia akan berbuah kembali. Jadi jangan ragu-ragu untuk kawan-kawan yang ingin menerapkan kebun UHDP. Ternyata UHDP ini bisa berhasil dan bisa berbuah. Barangkali untuk info tentang UHDP untuk kawan-kawan yang mau menanam dengan sistem ini, silahkan teman-teman bisa menghubungi saya, baik itu melalui Facebook ataupun melalui nomor WA, juga melalui YouTube saya dan Instagram saya juga boleh berbicara tentang UHDP. Karena apa? Saya sebagai pekebun ikut juga menjalankan program yang sedang digembor-gemborkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu pertanian maju, mandiri, dan modern. Disinilah kita pengen maju. Kita tidak mau ketinggalan dengan negara-negara yang sudah maju dalam perkebunannya. Mandiri, kita harus bisa mandiri, tidak bergantung kepada siapapun, juga modern dengan menerapkan beberapa teknologi UHDP. Di antaranya penanaman UHDP, juga vertigasinya kita sudah dilakukan, dan juga pemangkasannya, dan semuanya. Di sini adalah menerapkan semua teknologi yang ada di UHDP sudah saya terapkan di kebun saya ini. Oke, itu saja. Nanti kita akan review lagi setelah UHDP ini yang tadi di pruning, setelah saya pupuk dan saya buahkan, berbunga, berbuah, nanti saya review kembali. Terima kasih, selamat beraktivitas dan selamat berkebun.